Halo, kembali lagi bersama saya Timothy dari Building Professional Counselor. Oke, kali ini temanya adalah kerja kantor versus jadi ibu ideal. Tahu nggak sih, banyak ibu bekerja nangis di mobil sebelum kerja bukan karena lelah, tapi karena merasa jadi ibu itu gagal, nggak punya waktu buat anak, atau kurang bisa fokus pada keluarga dan hal-hal sebagainya. Yuk kita mulai aja. Nah, ini 3 kebohongan yang bikin ibu selalu bersalah. Yang pertama, ibu yang baik itu harus selalu ada 24 jam. Faktanya, banyak penelitian itu menunjukkan quality time 30 menit fokus penuh lebih bermakna daripada seharian tapi disturb. Quality time, fokus, tidak ada handphone, tidak ada TV, tapi eye contact sama anak, pelukan, ada sentuhan fisik, ada kata-kata yang word affirmation yang mendukung, itu baik sekali, jauh lebih baik daripada 24 jam tapi banyak distract-nya. Kemudian anakmu akan trauma karena kamu kerja. Nah, kata-kata seperti ini biasanya didengar dari orang-orang yang mungkin lebih tua atau orang yang mungkin ingin menasehati tapi caranya salah. Anak dari ibu yang bekerja justru lebih mandiri dan punya role model yang kuat. Jadi entah anaknya itu laki perempuan, dia punya role model. Oh, wanita itu ya juga makhluk yang bisa menghasilkan uang, kuat. Terus kemudian dia jadi melihat panutan dari ibunya. Itu. Bahkan kalau anak perempuan, oh ya saya berarti perlu jadi wanita yang mandiri, wanita yang berprestasi juga sangat mungkin buat hidup saya jika anaknya melihat ibunya bekerja dan berprestasi. Gentle parenting, tidak boleh marah sama sekali. Parentingnya lembut seperti itu. Realitinya itu anak butuh lihat emosi asli dari orang tua. Yang penting itu cara mengekspresikan. Sebab emosi itu ada, emosi tetap ada, cuma caranya mengekspresikan bagaimana. Kalau anak Anda nggak lihat dari orang tuanya, mungkin anak Anda akan lihat dari orang lain, dari dunia realita. Loh, kenapa begini, kenapa begitu? Ada baiknya dia belajar di rumah, tahu kondisinya. Ya, saya bisa capek, mama, ibu, ayahmu juga bisa capek, dan kita bisa mengekspresikan kekesalan emosi itu. Dan itu anak bisa belajar. Oke? Nah, 3 solusinya. Yuk, power hour ala ibu bekerja. Jadi 30 menit pertama pulang kerja tuh usahakan full attention ke anak, HP silent, matikan TV, atau misalnya ya tentunya setelah bersih, sudah mandi seger, terus kemudian punya waktu paling tidak 30 menit ngobrol hari ini bagaimana, ngobrol sama anak selain ngomong sama pasangan. Jadi memang diatur seperti itu, punya konsistensi setiap hari seperti itu. Kemudian punya teknik afirmasi. Ini afirmasi memaafkan diri sendiri. Afirmasi itu ngomong, aku melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang aku punya hari ini. Aku melakukan yang terbaik. Jadi kadang-kadang ada suara yang menuduh kalau misalnya seorang ibu tuh, kamu nggak ngurus anak, anakmu nggak bisa ditemenin, kamu selama ini kayak ekonomi keluarga kita nggak bagus, bla 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 bla. Memang suara itu nggak bisa dikontrol, tapi kita bisa kontrol sama suara yang ini. Aku melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang aku punya hari ini. Ini adalah afirmasi. Terus buat menu parenting seperti menu makanan. Misalnya sarapan bareng 10 menit nemenin anak. Terus pelukan sebelum tidur. Dan nggak perlu merasa bersalah karena kalau Anda perlu ada meeting pagi-pagi itu nggak perlu merasa bersalah karena Anda sudah punya menu parenting. Nanti misalnya saya pulang, saya masih punya waktu 30 menit lagi sama dia. Siang kalau anaknya pulang di rumah atau menjelang sore, saya bisa telepon tanya kabarnya bagaimana. Ini 3 solusinya. Dan yang paling penting yang perlu dipahamin adalah ini, motherhood is not a test. Jadi ibu itu bukan tes, tidak ada nilai A atau F. Yang ada hanya manusia biasa yang mencintai anaknya, keluarganya juga, pasangannya dengan cara terbaik yang ia bisa.
Tidak perlu dibandingkan, dia perlu belajar. Nah, kata kuncinya perlu belajar melewati prosesnya. Apa yang perlu dipelajari seorang ibu? Misalnya, oh, tangki cinta anak saya apa? Tangki cinta pasangan saya apa? Bagaimana personalitinya? Nah, itu kata kuncinya belajar. Semoga video ini bermanfaat, dan jika Anda berminat untuk belajar lebih dalam, saya punya kelas namanya Building Professional Counselor. Anda bisa menjadi parenting counselor juga, membantu sesama, bahkan memberikan seminar parenting yang toolsnya ada, update materinya ada, PowerPoint-nya pun juga tersedia. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda. Jika tertarik, silakan hubungin admin. Terima kasih.